Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada yang jawab? Baik, sekarang kita akan masuki kelas MK Fikih Munakahat untuk kelas SD ya. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat. Nah, yang temanya hari ini adalah tentang akad pernikahan. Dan perlu saya informasikan bahwa hari ini akan ada tugas tiga ya, tugas berikutnya, yaitu tugas kelompok. Berbeda dengan sebelumnya, kalau kemarin tugas individual, pribadi, masing-masing mahasiswa, kali ini nanti akan saya berikan tugas kelompok. Bagaimana mekanismenya Pak? Nanti akan saya jelaskan. Dan saya ingatkan, nanti akan saya, berikut ini akan saya berikan link absensi ya, untuk hari ini kelas C, tanggal di 30 September hari ini. Silakan kalian isi sesuai dengan kehadiran hari ini yang ada di Zoom saja. Oke, sekarang saya bagikan dulu ya, guys. Nah, silakan ada sudah di link chat room, link absensinya sudah ada, silakan kalian isi secukupnya, waktu secukupnya ya. Silakan diisi ya, bagi yang hadir hari ini 18 orang bisa mengisi absensi hari ini. Silakan, mangga katuran. Silakan, absensi diisi sebagai bukti kehadiran kalian. Oke ya, kita lanjutkan ya. Sambil menunggu pengisian absen sampai terakhir nanti akan ada cek kehadiran. Oke, baik. Sekarang kita langsung ke modul yang baru saja sudah saya upload tadi. Oke, sekarang kita tampilkan materi kita hari ini yaitu tentang akad pernikahan. Oke, lihat ya, saya share ya.
Nah, ini dia ya, akad pernikahan. Oke. Bahan kajiannya ada dua. Pertama, pengertian atau menerangkan macam-macam sirat atau akad pernikahan. Dan yang kedua, menjelaskan perbedaan ulama tentang sirat pernikahan. Oke ya. Nah, sekarang kita jelaskan dulu pengertian sirat nikah atau akad nikah atau ijab kabul ya. Apa itu ijab kabul? Pertama, ijab. Ijab adalah pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak pertama. Jadi yang menyebutkan itu adalah pihak pertama. Siapa? Pihak perempuan atau yang mewakili pihak perempuan. Siapa? Wali. Ya. Itu diucapkan oleh wali untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri. Yang kedua, ijab kabul. Kabul ya. Kabul adalah pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak laki-laki untuk menyatakan keridhaan dan persetujuan. Jadi dijawab oleh si calon suami, ya saya bersedia, saya terima. Gitu ya. Jadi pernyataan kedua untuk menyatakan keridhaan dan kerelaan atau persetujuan yang disampaikan oleh calon suami. Itulah yang disebut dengan ijab dan qabul atau dengan kata lain adalah sighatun nikah atau sighat pernikahan. Nah, berikutnya adalah macam-macam sighat. Macam-macam sighat itu saya ambil dari kitab Bapak Zuhaili Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7 halaman 37. Disebutkan di situ ya yang saya garis bawahi ya. Wa kullun minal ijabi wal qabuli, setiap ijab dan qabul itu qad yakunu lafdhan, terkadang berbentuk lafaz atau ucapan atau sesuatu yang diucapkan, wa qad yakunu kitabatan, atau kadang juga berbentuk tulisan, au isyaratan, atau bahasa isyarat, petunjuk, bahasa petunjuk. Jadi bisa jadi sebuah sifat ucapan akad nikah itu berbentuk ucapan atau lafaz, kadang juga bisa berbentuk tulisan atau surat pernyataan tertulis, dan yang ketiga isyaratan, bahasa isyarat, bahasa isyarat. Nah sekarang macam-macamnya sifat nikah itu bagaimana? Ada tiga ya, perhatikan, ada tiga. Yang pertama, yang yang kita garis bawah ini yang dibaca ya. Oke, perhatikan. Wa alfadul ijabi wal qabuli, adapun macam-macam lafaz ijab qabul itu ada tiga. Pertama, minha ma huwa muttafaqun ala inqadiz zawajibihi, yaitu lafaz yang muttafaqun, ulama sepakat, ulama fikih sepakat ala inqadiz zawajibihi, sah menjadi lafaz dalam akad nikah. Lafaz itu sah. Itu yang pertama, ulama sepakat sah. Yang kedua, wa minha ma huwa muttafaqun ala adami inqadhi zawajibi. Yang kedua, lafaz yang ulama sepakat tidak sah menjadi lafaz dalam akad nikah. Dan yang ketiga adalah minha ma huwa mukhtalafun fihi. Ulama berbeda pendapat. Apakah sah atau tidak menjadi lafaz dalam akad nikah. Jadi ada tiga ya, sepakat sah, dua sepakat tidak sah, ketiga berbeda pendapat. Nah kita bahas satu-satu itu, yang mana saja, apa saja, bagaimana contohnya. Nah yang pertama, di halaman 38. Wa amal alfadul lati ittafaqal fuqaha'u ala inqadhi zawajibiha. Adapun lafaz-lafaz yang ittafaqal fuqaha'u, para ulama fikih sepakat ala inqadhi zawajibiha, menjadi lafaz dalam akad nikah.
Itu lafat apa? Fahiyya, yaitu lafat lafdu angkahtu wa zawwajtu, lafat angkahtuka wa zawwajtuka, saya nikahkan dan saya kawinkan. Nikahkan, kawinkan. Itu yang sah, ulama sepakat sah. Nah, yang kedua, wa amal al-fadul lati ittafaqal fuqaha'u ala adami inqadiz zawaji biha. Ulama sepakat lafaz ini tidak sah menjadi lafaz dalam akad nikah. Apa itu? Fahiyya allati la tadullu ala tamlikil aini fil hali wala ala baqail milki muddatal hayati, yaitu lafaz yang tidak menunjukkan atas kepemilikan suatu benda fil hali seketika itu juga, dan juga lafaz yang la ala baqail milki tidak menunjukkan ala baqail milki atas kekalnya hak milik muddatal hayati sepanjang hidup. Jadi ada lafaz yang tidak ada indikasi ini maknanya bisa dimiliki sekaligus, bisa dimiliki dalam seketika itu juga. Tidak ada itu. Dan juga kepemilikannya itu sementara, tidak kekal sepanjang hidup. Seperti apa contohnya? Wahia al-ibahah, lafaz ibahah, itu membolehkan. Ya sekarang boleh, nanti belum tentu. Oil i'arah, pinjam. Yang namanya pinjam kan tidak sementara, tidak selamanya. Wal ijarah, sewa, apalagi sewa. Wal mut'ah dan apa? Mut'ah atau bersenang-senang, menikmati. Wal wasiyah dan wasiat. Itu sementara juga wasiat. Supaya kamu nanti begitu selesai dicabut wasiatnya. Warahan dan rahan gadai. Gadai apalagi, gadai sementara. Warwadi'ah dan titip. Nah, apalagi titip. Tidak kekal hak miliknya. Wanahwa dan lain-lain. Nah itu kalimat-kalimat yang bersifat tidak kekal hak miliknya dan tidak langsung otomatis menjadi barang milik, menjadi hak milik dia. Nah, itu yang kedua. Dan ulama sepakat kalimat ini tidak sah. Karena tidak baqaul milki tadi. Tidak tamlikul aini fil hal. Yang ketiga adalah wa amal al-fadul lati ikhtalafu fi inqadiz zawajiyah. Lafaz yang ulama berselisih pendapat atau berbeda pandangan dalam mengenai sah tidaknya lafaz tersebut dijadikan lafaz dalam akad nikah. Apa saja lafaznya? Bayya lafzul bai'i, lafaz jual beli. Dua lafaz hibah. Ketiga lafaz sedekah atau atiyah, pemberian. Wanahwa dan yang lain-lainnya, mimma dari kalimat yang ya dulu menunjukkan ala tamlikil aini atas kepemilikan suatu benda fil hali seketika itu wa baqail milki muddatal hayati dan kekalnya hak milik sepanjang hidup. Jadi berlawanan dengan nomor 2. Kalau ini ada kekekalan hak milik selama hidup atau otomatis ketika diucapkan jadi hak miliknya. Tapi ada ikhtilaf, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Bagaimana perinciannya? Kita lihat di halaman berikutnya. Nih. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah disebutkan yan aqiduz zawaju biha bi syarti niyatin au qarinatin ala tadullu ala zawaji kabayanil mahri wa ihdorin nasi wa fahmis syuhudil maksuda. Kata Hanafiyah dan Malikiyah itu menyatakan bahwa lafaz-lafaz tadi bay'un, hibatun, shadaqatun, atiyatun itu sah dijadikan lafaz dalam akad nikah. Tapi bisyarti niyati dengan syarat harus ada niat. Niat apa? Ya niat kawin. Kalau tidak ada ya tidak bisa. Au korinatin atau indikasi atau petunjuk tadulu yang menunjukkan ala zawaji terjadinya pernikahan.
ada indikasi ada pernikahannya. Misalnya kabayanil mahri disebutkannya mahar, wa ihdorin nasi dan kehadiran menghadirkan tamu undangan, anas orang-orang undangan. Wa fahmi syuhudil maksuda dan mengertinya para saksi al maksuda akan maksudnya ucapan tadi itu yang empat tadi. Paham? Ini niatnya nikah, bukan niat jual beli, bukan niat hibah, apalagi niat sodako dan pemberian. Tapi niat nikah. Nah, kalau seperti itu berarti sah menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Yang kedua, Syafi'iyah dan Hanabilah. Di halaman 39. Disebutkan oleh mereka, mazhab ini, la yan'aqidu zawaju biha wa la yan'aqidu illa bilafdin nikahi awit tazwiji. Tidak sah lafat hibah, lafat jual beli, lafat sodako itu menjadi lafat dalam akad nikah. Alasannya mereka kenapa? La yan'aqidu tidak bisa dijadikan akad nikah illa kecuali bilafdin nikahi awit tazwiji, kecuali dengan lafat nikah dan tazwij kawin. Jadi Syafi'iyah dan Hanabilah tetap bersikukuh selama pernikahan hanya boleh menggunakan kata-kata angkahtu dan zawajtu. Nah, itulah perbedaan ulama terkait penggunaan lafaz jual beli, hibah dan sedekah. Nah, berikutnya ada pertanyaan. Saya punya 3 pertanyaan. Dan saya sudah siapkan jawabannya. Perhatikan. 1. Bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan bahasa selain bahasa Arab? Jawabannya ada di sini ya, di lampiran berikutnya. Ada di situ lengkap sudah ya. Ini jawabannya yang saya garis bawahi. Kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan fi'il maudhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar? Ada jawabannya di sini. Ini ya halamannya, jawabannya ada di yang saya garis bawahi. Tuh, ada ya. Terus ada lagi. Ini halaman yang lain ada juga. Nah, yang ketiga pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya akad nikah dengan tulisan dan bahasa isyarat? Ada jawabannya di sini. Yang saya garis bawah ya, halaman 45, 44, 44, 45 ya. Itu dia. Ada yang halaman berikutnya ini. Nah, ini juga Al-Akhras halaman 44. Ada yang saya garis bawah ya. Itu jawabannya. Hukum nikah dengan bahasa isyarat dan ya, bahasa isyarat ya. Nah, khusus 3 pertanyaan tadi inilah yang akan saya jadikan tugas kelompok yang tadi saya katakan. Oke. Baik, sebelum saya lanjutkan dengan penjelasan mengenai tugas, barangkali ada di antara kelas SC yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu perihal materi kita hari ini. Silakan. Saya beri kesempatan terlebih dahulu. Oke. Monggo. Silakan, aturan. Ada? Kok cuma 5 orang yang di videonya? Yang lain kemana ya? Ayo, Tatu, Syahrul, Zaid, ayo diaktifkan videonya. Ajrah, Mutmainah, Rifki, Ahdiat. Ayo ada yang menanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, baik saya lanjutkan pada penjelasan mengenai tugas ya. Oke, perhatikan.
Nah, ini dia ya, perhatikan saya akan di mana? Di share screen di layar. Oke, perhatikan ya. Maaf ini agak lambat nih, harap bersabar ya. Nah, ini muncul ya. Sudah muncul belum? Nah, ini dia ya, perhatikan. Tugas 3 menjawab satu dari 3 soal. Tadi pertanyaannya ya, sekarang perhatikan petunjuk pengerjaannya. Satu, dikerjakan secara kelompok. Nanti akan saya sebutkan pembagian kelompoknya. Kemudian yang kedua, kelompok satu mengerjakan soal nomor satu. Kelompok dua mengerjakan soal nomor dua. Dan kelompok tiga mengerjakan soal nomor tiga. Yang ketiga, hasil diskusi ditulis menggunakan endless word atau word dengan menyebut semua anggota kelompoknya masing-masing. Jadi kalau misalnya kelompoknya, Pak, saya ada 8 orang, Pak. Kemudian hanya 5 orang, Pak, yang aktif, Pak. Terus bagaimana kebijakannya ini? Apakah mencantumkan semuanya atau yang aktif saja? Nah, khusus seperti ini, saya berikan wewenang setiap kelompok untuk menentukan kebijakan masing-masing. Kalau menurut kelompok anggota yang tidak aktif tidak perlu dimasukkan, ya sudah terserah. Tapi kalau ada kelompok mengatakan ya sudahlah kasihan, ini kan cuma satu tugas, sudah kita sedekah aja, walaupun mereka tidak aktif ya sudah ada apa-apa. Saya persilahkan masing-masing kelompok untuk menentukan. Ya. Yang keempat, batas akhir pengumpulan adalah minggu depan, hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025 jam 7 pagi. Ya, 7 Oktober jam 7 pagi. Ingat, hati-hati untuk pengumpulannya, boleh perwakilan atau mungkin boleh semuanya juga mau mengumpulkan. Silakan. Nanti akan saya, yang minimal satu orang aja, itu sudah ngumpulin semuanya. Ya, akan saya nilai dari satu atau dua orang yang mengumpulkan. Dan jangan lupa disebutkan nama anggotanya. Oke, jelas kira-kira? Ada pertanyaan mengenai Jelas, Pak. ya. Kalau sudah jelas, maka saya kira itu untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga bisa dipersiapkan mulai dari sekarang. Jadi bagi kelompok satu, 2, 3 mulai bergerak dari sekarang supaya tidak numpuk di akhir. Karena kan khawatir juga ada tugas lain dari dosen lain sehingga tidak bertabrakan waktunya dalam mengerjakan tugas ini ya. Baik, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas sedikit gangguan secara teknis pada penayangan-penayangan lampiran ataupun penayangan modul yang mengganggu kelancaran perkuliahan kita hari ini. Baik, saya kira itu dan absensi saya lihat ada berapa orang? Ada Ahmad, ya Ahmad. Woi, on cam, lu. berapa ini? Kok lambat banget ini ya. Ya, ya, sudahlah. Pokoknya
sudah mengisi semuanya absensi ya. Coba saya cek ada nggak yang belum absen. Coba. Saya tidak bisa melihat ini. Tatu, coba Tatu. Bisa absen Anda, Tatu? Hadir, Pak. Sudah absen? Udah, Pak. Ahadiat. Sudah mengisi absen? Mana? Belum Pak, belum. Oke, saya tampilkan ya linknya ya. Oke, ini linknya saya tambahin lagi. Yuk, segera diisi ya, karena saya masih mau membuka. Perhatikan, kita akan buka absensi ini sampai jam 12.15 ya. Perhatikan, masih saya buka sampai jam 12.15. Masih ada waktu yang cukup. Silakan kalian isi absensinya sebelum saya tutup. Oke, saya kira itu ya. Karena gangguan teknis, jadi saya tak bisa konfirmasi kehadiran ya. Baik, saya kira itu terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.